Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo teman-teman. Kembali lagi di episode 2. Yoi. Bersama Ara ya Dik ya? Ya. Ya, kita kemarin udah ngobrol-ngobrol lah ya, perkenalan bahwa Ara ini teman gua di kampus, terus kita juga colongan. Belum ngenalin bisnisnya udah ditodong. Tapi emang Ara ini cukup lama berpengalaman di dunia marketing, spesifik di digital gitu, dan nyambung juga sama pengalamannya di kampus yang mendorong aktivitas untuk orang mahasiswa-mahasiswa itu berentrepreneur gitu. Nah, jadi tadi kemarin kalau nggak salah di episode sebelumnya tuh sempat di-mention bahwa Ara ini mendirikan satu perusahaan kecil gitu ya, yang mungkin Ara bisa jelasin nggak sih sebenarnya apa sih sebenarnya yang lu bangun, dan kalau nggak salah lu juga fokus ya, nggak yang biasanya kan ada pengusaha yang bikin 2 gitu kan, 3. Nah lu kayaknya tampaknya fokus banget nih. Nah lu bisa share sedikit nggak sih lu lagi bikin bisnis apa sih waktu itu? Oke. Thank you. Jadi gue kebetulan bikin satu perusahaan namanya Virus Media. Virus Media. Virus Media, betul. Nama Virus mungkin agak asing serem, gitu ya, bro. untuk betul serem. Apalagi 2020 kan corona ya, itu corona. Lumayan tuh kena hit tuh. Jangan lo yang buat lagi yang Indonesia. Bukan, tolong jangan. Tapi perusahaan ini dari 2016 memang ini didirikan sebenarnya fokus untuk ngebantu perusahaan lain dalam mengelola digital marketingnya gitu. Awalnya mulai dari social media management, tapi kemudian sekarang grow. Kita juga memberikan service kayak performance marketing atau key opinion leaders, influencers, atau mungkin turun ke teknologinya gitu. Jadi sekarang kita evolve jadi satu perusahaan yang enable perusahaan lain dalam melakukan activity digital marketingnya. So simpelnya, whatever you need in digital marketing kita bisa. Lu mau revenue naik, kita bisa bantuin. Oke. Lu mau brand lu terkenal, kita bisa bantuin. Lu mau follower lu banyak, kita bisa bantuin. Anything in digital itu tidak hanya able bisa terjadi, tapi juga terukur dan secara budget bisa jadi kayak 1/3 atau 1/4 dari budget kalau itu dilakukan di dunia nyata gitu. Oke, gila. Nah tadi ada beberapa terms yang gue agak lumayan asing tuh. Yang mana? Performance Dik? marketing, key opinion leaders gitu. Nah, jadi mungkin Ara bisa kasih, tadi kan lu punya layanan-layanan tuh. Nah mungkin satu layanan bisa dijelasin gak sih ini sebenarnya apa sih gitu. Iya, let's assume tadi ya kita pakai term yang tadi, misalnya kita jualan bengkel gitu ya. Iya, boleh. Kita punya bengkel gitu. Bengkelnya fokus ke sepeda motor misalnya. Kemudian kita pengen bengkelnya ini menunjukkan di dunia di digital gitu. Gue tuh ngapain sih di bengkel? Seberapa bagus sih gue mau build brand gue di digital. Sosial medianya bisa kita urus. Fotografinya kita urus, videografinya kita urus, konten plannya kita urus, strategik siapa audiensnya, slicingnya di mana, locationnya di mana aja, kira-kira siapa yang potensial mau beli, sampai ke konten plan. Hari ini posting apa ya? Seminggu ke depan posting apa ya? Lah, terus orang marketing kerjanya apa, Ra? Kalau lu ngerjain semua, Ra? Benar, sehingga layanannya tidak hanya on execution. Kalau biasanya ke brand besar kan, ini ada brief lu kerjain gitu. Iya. On certain level pada bisnis tertentu bahkan ini some kind of outsourced marketing division gitu. Jadi nggak ada orang marketingnya justru mungkin. Bahkan di level nggak ada orang marketing, we can run the business dengan cara kita gitu. Oh, menarik ya. Tapi sorry, kenapa namanya Virus sih? Virus. Jadi ada beberapa inspirasi. Pertama, virus nggak bisa mati. Iya, betul. Gitu kan, dia hanya dorman. Itu representasi dari ide. Ide tuh nggak bisa mati. Jadi kalau gue ngomong ke lu terus tentang satu ide, idenya nancep, diem nih di otak. Mungkin nggak tumbuh sekarang, tapi 30 tahun lagi lu inget sesuatu, idenya muncul, lu ngelakuin hal itu gitu. Gue inget bos gue tuh ngomong don't kill the idea. Bener. Setiap meeting. Lo gak usah ketawa. Bener. Lo juga pernah denger dong. Don't kill the idea. Cukup sekali tapi nancep. Kayaknya bos-bos kita akan nonton yang ini. Terus Ra, jadi lo lebih ke arah tadi ya
ngebantu sebuah perusahaan kayak bengkel. Betul. Ataupun korporat besar juga bisa ya, Ra? Betul. Nah justru kita sebenarnya most of the clients perusahaan besar gitu. Oke. Jadi kayak misalnya beberapa notorious client kita kayak mungkin Warner Bros. Itu semua filmnya kita yang pegang. Kemudian itu diapain, Ra? Sorry, Ra, kalau film itu dipasarin gitu atau gimana? Betul. Itu nanti nyambung ke satu services kita yang namanya performance marketing. Jadi kita biasanya kan kalau orang ngiklan tuh di TV. Ya, orang beli slot iklan di TV, beli slot iklan di billboard. Nah, kita beli slot iklan di gadget teman-teman semua. Di Instagram, di Facebook, di YouTube, di semua. Jadi kita punya expertise untuk menaruh iklan tersebut di platform-platform tertentu, even the strangest website platform yang teman-teman mau masukin gitu, dengan cost efficient yang paling efficient. Jadi misalnya gue pakai VPN, masuk ke website yang aneh. Betul. Ya kan ini strangest website, bener dong? Betul. Iya dong, lebih ke arah sana dong nih strangest website nih. Kebetulan kita belum pernah. Belum ya? Berarti gue terlalu dalam ya mikirnya. Jadi tapi lo kalau misalnya gue tiba-tiba ngebuka tentang website apa gitu ya. Betul. Lo bisa ngebantu ngedorong ke sana ya. Betul. Jadi ini nanti tergantung journey-nya mau gimana, tipe customer-nya mau apa. Tapi dalam konteks film tadi, any film kan punya audiensnya. Misalnya gue mau launching Batman nih gitu, kayak waktu itu bulan Desember apa November. Yang Batman yang paling baru kan? Betul. Yang kita lakukan adalah kita bantu perusahaannya untuk punya budgetnya berapa? Sekian M. Oke, kita disburse-nya ke sini ya. Gini strateginya. Lu mau ngejar berapa reach? Gue mau ngejar 20 juta view. Dan iklan 20 juta view ini disebar ke berapa media dengan buying method kayak gini, bidding kayak gini, dimensi kayak gini dan sebagainya. Itu technicals lah. Tapi ujungnya adalah kita optimize terhadap performance yang diinginkan. Mau 20 juta view, here gue kasih 20 juta view. Gokil. Tapi lu fokus di digitalnya ya kan? Kalau gua kan pemahamannya marketing tuh ada yang offline juga kan, yang pasang billboard. Kalau lu digitalnya aja yang tadi lu bilang di digitalnya setiap aja, gadget itu bisa muncul gitu kan produknya yang klien lu gitu kan. Betul. Even di dalam aplikasi juga bisa. Itu kalau misalnya lo awal virus ini berdiri, gimana cara lo bisa dapat klien-klien besar, Ra? Mungkin sekedar ya summary lah ya. Lo berdirinya tahun berapa? Terus gimana caranya lo sampai dapat klien big gini? Big atau small buat kami nggak relevan sih. Wih, gitu. bijak. Ini baru bijak nih. Karena sebenarnya kami ngelihat klien itu bukan big atau small. Kami ngelihat dampak apa yang bisa kita kasih ke kliennya. Gitu. Jadi it's just a number lah gitu. You grow bigger, experience grow better gitu. Therefore kita dapat klien lebih besar, itu normal, itu wajar, udah pasti gitu. Kalau lu jago udah pasti klien datang, udah itu word of mouth kemana-mana gitu. Tapi bahwa the idea bahwa kita suka, kita percaya digital marketing ini democratize the idea of marketing nggak perlu mahal, marketing accessible, applicable buat semua bisnis, mau gede, mau kecil, mau korporasi, mau perorangan. Itu yang kita jadi values di perusahaan. Gitu. Jadi lo ibaratnya nggak ngelihat gede kecil lah ya. Betul. Dan sorry, lo dari tahun berapa nih ngebuat ini? 2015. 15? Berarti udah 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun dan bootstrap. Jadi kan pelan ya ngumpulin modalnya. Justru itu lebih bagus. Gitu ya. Long life, sustain. Cila, so bijak anjir. Nih kalau ada apa lagi nih, question nih. Ya tadi kan bicara lu banyak bantu korporasi besar gitu kan. Nah sebenarnya lu terbuka juga untuk yang kecil gitu. Betul. Kan. Ada paket nggak sih? Istilahnya kalau bikin menu kan ini lo paket kalau untuk misalnya mikro dan kecil gitu ya, usaha mikro dan kecil, lu paket yang cocok kira-kira ini sama ini bisa. Ya. Siapa tahu pendengar kita juga ada kan yang tarik gitu kan. Paket sih mungkin ada ya. Nanti mungkin bisa ngecek. Saya kebetulan nggak terlalu banyak involved di sales, misalnya nggak tahu exactly package-nya. Ngeceknya di mana, ngeceknya? Di website kah? Nanti bisa hubungin sales kita di website virus.co.id. Virus.co.id ya, siap. Tapi intinya adalah kalau digital marketing tuh prinsipnya lu budgetnya ada berapa, kita bisa maximize itu. Oke. Gitu. Jadi misalnya, Mas saya jualan bola nih gitu di toko saya gitu. Saya cuma punya 5 juta sebulan gitu. Bisa. Ini gue pertanyaan dasar lah sebagai mungkin sebagai pengusaha juga ya. Kalau misalnya gue dikasih tahu, Ses budget lo misalnya 10 juta deh atau 100 juta deh. 100 juta untuk digital marketing.
gue mempertanggungjawabkan 100 juta itu gimana, Ra? Secara logika nih, gue pertama kali mau pakai digital marketing. Misalnya goals gue ditanya kan, goalsnya apa Ses? Gue mau misalnya orang ada yang bertransaksi. Jadi langsung kalau dibilang below the line atau off the line gue lupa deh tuh. Pokoknya orang bertransaksi deh. Minimal berapa transaksi Ses? Let's say 100 deh dari 100 juta. Ya kan? Itu gimana caranya lo meyakinkan seorang yang gak pernah nih Ra kayak gue untuk memakai jasa itu, Ra? Pertama, gue nggak perlu meyakinkan sih gitu. Bahwa di idea bahwa perusahaan perlu diyakinkan itu menandakan bahwa sebenarnya mereka belum digital ready. Oh siap. Gitu. Digital ready-nya itu kayak gimana tuh, Ra? Digital kalau ready? emang perusahaan top management yang nggak understand the idea of digital, panjang deh gitu. Dan itu terjadi memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang secara ide pengen nih digital tapi nggak understand perusahaannya nggak ready untuk kemudian melayani perusahaan secara digital gitu. Gitu. Akhirnya misalnya contoh, customer service ya iya dibales tapi inputnya nggak dinaikin ke manajemen gitu. Ya sama aja bodoh itu. Akhirnya jadi nggak terjadi gitu. Tapi itu satu. Kedua, kalaupun perusahaannya ready, bagaimana gue mempertanggungjawabkan atau lu misalnya sebagai marketing manager mempertanggungjawabkan budget yang dikasih gitu. Betul. Digital marketing ini justru lebih accountable dari any form of offline marketing. Hah? Kok bisa? Kok bisa sih? Contoh TV. TV itu kalau kita pasang iklan di TV 150 juta, blocking 30 second gitu ya. Gimana caranya kita tahu siapa yang nonton? Gak ada yang berapa yang nonton? Anak kecil atau orang dewasa? Pakai Nielsen. Seberapa akurat? Ya, itu dipertanyakan. Sampling, bener kan? Iya. Digital marketing allow us untuk tidak sampling tapi population data. We know exactly siapa yang nonton, umurnya berapa. Persis kayak kotak masuk ini kan punya statistik. Ada. Yang nonton berapa orang, berapa kali dilihat, frekuensinya berapa, dia nonton berapa lama. Bahkan Facebook punya metrik audience lift. Jadi orang itu inget brand lu berapa hari. Serius tuh? Sampai di situ gitu. Anjir. Terus apalagi ya misalnya kayak orang ini udah ngelihat iklan lu berapa lama gitu. Suka nggak sama iklan lu, engage nggak sama iklan lu, willingness to buy-nya gimana gitu. Jadi justru kalau ditanya yang paling accountable itu justru digital marketing. Dan sorry, balik lagi nih ke buy lah. Kita kan kalau ngomongin tentang iklan ya Nick ya. Pinginnya kan orang ngebeli kan, Ra. Nah itu seberapa efek sih atau enggak cara ngukur dia sampai buy itu gimana, Ra? Oke, ini gue ambil case study ya. Jadi kita sebulan 2 bulan terakhir lagi conduct case study on how our method gitu. Kita bikin satu metode baru di mana our method bisa help small medium enterprises. Salah satunya kita coba, gue kebetulan tahun lalu bangun rumah, terus kontraktornya kenal, mau nggak sini gue bantuin deh gitu, lu nggak usah bayar apapun. Lu bayar iklannya aja gitu, gue urusin semua ujung ke ujung gitu. Apanya nih? Lu jadi tukang semennya enggak kan? Bukan. Maksudnya digital marketing sih Digital marketing ya, itu, benar. biar jelas. Tadi udah otak gue, apa dia nyemen? Enggak. bukan dong. Nah, turns out setelah 3 minggu dipegang, ini masuk ke minggu ke-3 akhir, kontraktor ini awalnya itu seminggu belum tentu ada satu survei. Belum tentu sebulan tuh yang nge-WhatsApp 5 orang, 10 orang belum tentu gitu. Itu pun biasanya berhenti di Kak berapa price list atau berapa harga, udah mentok sampai situ. Setelah kita pakai digital marketing dengan berbagai metode yang kita pakai, kemarin dia baru cerita dengan happy gitu ya. Ra, dengan budget ini gua seminggu terakhir nggak ada hari yang nggak survei. Sehari itu minimal 3 survei. Anjir. Sehari itu minimal 3 survei. Capek juga dong tuh si kontraktor kan? Sebenarnya. Udah ada 3 quotation yang keluar. Salah satu quotation itu mau bangun 2 rumah dan kos-kosan. Dan budgetnya itu kalau boleh dilihat digitnya paling cuman 6 digit gitu. 6 digit, oke. 6 digit. Jadi bukan 6 di bawah digit 10 depan juta, kan? Bukan. Jadi cuman di bawah 10 juta budgetnya gitu. Nanti abis ini kita ngobrol ya, Re. Gitu ya. Nanti di luar podcast ya Bang ya. Kayaknya ini lebih menarik nih daripada yang kemarin nih. Tapi gue juga karena selama ini kan yang running Instagram podcast Kota Masukan gue kan. Gue sih ngerasa trial and error sih Ra, gitu loh. Trial and error karena kan pasti kita dari posting-posting yang ada nih kita pilih gitu kan. Mana sih posting yang mau coba lu masukin ke ads gitu. Nanti lu targetin siapa, kemudian umur berapa, lokasi di mana, interestnya apa gitu kan. Nah, akhirnya dari sekian posting yang gue ajukan itu ada satu posting yang konsisten ngasih
mungkin follower itu nambah 30-an Bang. Apa? Pertanian dengan teknologi. Oh, pertanian dengan teknologi. Iya, itu rame terus itu. Iya. Tapi yang lainnya tuh, padahal yang lainnya kan kayak, ada yang masalah jadi konten kreator, misalnya KPR, itu kalah dibanding pertanian gitu. Jadi kayak udah kelihatan kayak sebenarnya orang-orang ini tuh sebenarnya padahal orang-orang yang follow Bang ya, itu kan orang-orang yang ada di kampung, ada di mana gitu, tapi nyangkut gitu loh. Dan ini sih gue jadi mulai ke gambar nih sekarang. Tadi memang kuncinya lu udah digital ready atau belum? Itu the basic question dulu sih Nick. Bener, memang kalau gue akuin juga ke diri gue ya gue belum ready banget. Tapi kalau pas dijelasin tadi yang kontraktor aja, 3 survei itu lumayan loh men. Lumayan. Ibaratnya lu ngebuka peluang ya ada 30% lebih orang yang bakal kenal lu. Iya kan. Ya mau 1 atau 2 yang penting ada perbaikan ya Ra ya. Betul. Lebih karena dia kan mungkin siapa sih yang mau ngeliat kontraktor di Instagram tiba-tiba mau nyari kontraktor di Instagram nggak mungkin banget dong. Kecuali Pak Hadada Kentucky ya. Tolong ya, ini ada videonya gue lupa terus. Kentucky biasanya kan ada Ra ya. Jadi kalau kita balik lagi dulu ke kantor lo. Nyari lo itu berarti di website aja? Apa ada channel-channel lain yang bisa untuk mengontak lo? Website ada di sebenarnya kita saya pribadi kan nggak jualan direct gitu ya, jadi ada tim sales yang kemudian jadi memang biasanya via email ke sales@virus.co.id atau ke website aja gitu ada. Mungkin memang udah segmented mungkin Bang yang dikejar. Kalau tadi dia bilang ada sales kan berarti korporasi nih, lebih fokus korporasi gitu. Tapi kan yang UMKM juga bisa ngontek dong. Bisa. Betul. Jadi kita perlu underline harga kita nggak semurah itu gitu. Iya dong. Jadi memang kalau misalnya orang secara random kemudian nge-WhatsApp biasanya akan mundur dengan sendirinya gitu. Tapi kalau dia memang udah ready, udah siap budget ya kan. Betul. Goals-nya juga udah disampaikan realistis ya. Jadi jangan takut juga ya kan. Karena kalau lo nggak mencoba dengan umpan yang lebih besar ya lo nggak dapet paus men. Betul. Ya dapet teri lu. Lele. Dari Ara kira-kira ada mungkin sepatah 2 patah kata nggak buat mungkin pendengar podcast Kotak Masuk yang mungkin masih awam dengan digital marketing, ada yang bisa lu sampaikan nggak? Kalau tadi kan lu udah banyak cerita, ini bisa ngebantu apa segala macam. Nah ada hal lain nggak yang mungkin belum tersampaikan? Yang gue mau sampaikan adalah digital marketing ini sound a bit alien gitu ya, kayak apa nih digital marketing, orang udah ribet sendiri di awal gitu. Tapi sebenarnya it's just a nature of human being di dunia digital. Jadi sebenarnya understand your business, gimana bisnisnya bisa deliver value, gimana medium digital ini bisa dimanfaatin. Plus yang perlu diingat adalah digital ini jauh lebih murah, jauh lebih mudah, jauh lebih punya kesempatan untuk gede. Apalagi viral gitu. TikTok tuh dari 10 video paling 1 bisa viral, 2 viral, bisa change your life based on 1-2 video itu gitu. Dan yang terakhir bener ya, kalau video 1 aja langsung viral udah selesai gitu. Apalagi kemarin. Iya bener. Kayak otak kita sama. Enggak tahu. Nggak mungkin. Lu apalagi itu 1 artis nih langsung boom. Itu gila banget sih ya. Video itu menurut gue tadi yang lu bilang ya, viral itu memang sebuah udah kayak makanan ya sehari-hari lah ya. Setiap orang berubah loh setiap hari ya. Setiap orang berubah. Dan itu memang ngebuat kita digital sekarang tuh memang harus menyadari dan harus tahu lah ya minimal ya. Dan untuk anak-anak muda nih lo tadi kan di kampus nih. Biar mereka tuh gak takut lah masuk ke dunia lo. Apa sih yang mesti disiapin landasannya lah Nick ya. Kalau tadi kan lo kan udah siap tuh dengan lo udah berorganisasi, lo hubungin HIPMI, lo buat acara. Itu kan 2010 banget ya. Sekarang kan ngomongin horoskop. Benar. Ngomongin generasi Z. Ya dong. Kira-kira untuk anak-anak muda nih untuk berkarir lah ya. Atau untuk dia mau jadi entrepreneur kayak lo. Betul. Apa sih yang harus disiapin? Justru gue agak minder kalau ngajarin internet ke Gen Z. Oh kenapa? Karena kita, gue berharap kita ya. Ya kita dong. Sama. Jangan gue ditargetkan nih. Ini masalah muka doang nih. Umur sih muda. Race-nya masih masuk. Kita itu digital immigrant. Waktu kita lahir belum ada internet. Belum. Habis itu kita migrasi ke internet. Gen Z itu lahir udah ada internet. Jadi gua ngajarin Gen Z itu kayak ngajarin ikan berenang, salah. Gitu. Mereka udah understand di internet, understand di digital at least jauh gitu. Pesan gua ke Gen Z ya udah gitu. Saya kayak ada norma yang memang perlu ditabrak ketika mau full fokus untuk experience atau untuk explore marketing sebagai part of
mata pencarian gitu. Oke. Gitu karena yang dilawan kan nasihat orang tua yang nak masuklah korporasi gitu kan. Iya, betul. Kerja yang bener lah, masa di rumah aja bikin video main game gitu kan. Padahal yang di rumah main game itu gajinya lebih gede bener. daripada yang 8 ke 5. Bapak-bapak ibu-ibu tolong dicek gaji anaknya ya, yang di rumah doang ya. Nanti jangan punya saham loh di Astra loh. Waduh. Gak apa-apa. Aman ya, peace man. Gitu. Ya, jadi mereka bisa lebih jago, tapi memang beda masalah pengalaman sama mental kali ya. Betul. Bedanya di situ ya. Betul. Mungkin teman-teman yang lain juga udah mulai kegambar nih Nick. Dari lo ada nggak apa question yang masih nyangkut nih, mumpung teman lo masih ada nih? Udah sih tadi udah kebahas cukup banyak, karena kalau gue sendiri kan sebenarnya concernnya lebih ke digital marketing yang tadi udah dijawab. Digital marketing aja sebenarnya udah marketing yang efisien gitu loh. Betul Jadi sih. ya selama kayak kan tentu kan lu punya 2 cara nih. Lu belajar sendiri atau lu pakai jasa orang gitu kan. Betul. Nah, jadi ya tinggal dipilih aja sesuaikan sama budget gitu. Ra, lo ada Instagram atau LinkedIn yang bisa mungkin teman-teman mau langsung japri ke lo? Boleh. Tenang kok, ini follower kita nggak ada yang DM pap-pap yang lain nggak ada. Kita gue Gak apa-apa. DM adalah hak. Ya, betul. Hak gue kan ngapus kan. Oh iya betul. Oh, hak kita ngapus ya? Iya, hak kita ngapus. Oh, iya. Hak orang kan DM, terserah mau DM apa terserah gitu. Oke. Hak kita ngapus. Jadi bisa dikontak di @Aradyarian @ara_DITYARIAN atau @virusmedia.id boleh. Oke. Udah kegambar tuh ya teman-teman ya, podcast Otak Masuk. Enjoy aja nih mungkin video kita yang kedua ini ya. Siap. Kita masih agak grogi sebenarnya sama kamera ini nih. Jadi thank you Ara. Thank you Ara, Mas ya, Moses. buat Thank you waktunya. Niko. Sama nanti kita akan ngomong di luar ya. Oh siap. Kayaknya gue sama Niko harus ngomong serius nih Gawat terkait ini, digital gawat. marketing nih. Thank you semua atas Thank you supportnya. semuanya. See you. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu.